Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjung-sanjikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Agnes Safarina, SPSI selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi kepribadian dan teman-teman sekalian. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasi tugas kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Faradina Mutia dengan NIM 210620009. Saya Putri Dayati dengan NIM 2106-20008. Saya Repi Astria dengan NIM 2106-20007. Judul teori kami yaitu teori individual dari Gordon Allport. Yang pertama ada gambaran umum psikologi individual. Menurut Allport, manusia normal adalah makhluk yang rasional, yang diatur terutama oleh tujuan kesadarannya yang berakar di masa kini dan masa yang akan datang, bukan di masa lalu. Prinsip dasar tingkah laku adalah terus-menerus bergerak mengalir. Konsep utama teori kepribadian menyangkut motivasi yang membuat orang bergerak. Harus aktivitas itu memiliki unsur yang tetap atau trait dan unsur yang berubah-ubah, fungsional autonomi atau kecenderungan tingkah laku untuk berlanjut oleh alasan yang berbeda dengan alasan motivasi awalnya. Kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik dengan lingkungan, suatu fenomena dinamik yang dimiliki elemen di psikologi dan fisiologi yang berkembang dan berubah yang memainkan peran aktif dalam perut fungsinya individual. Selanjutnya ada pendekatan Allport terhadap teori kepribadian. Menurut Allport dalam Face and Face 2009, kepribadian adalah suatu yang terorganisasikan dan terpolakan. Kepribadian bukanlah perorganisasian yang statis, dia terus bertumbuh atau berubah. Kepribadian bersifat fisik sekaligus fisiologis, mencakup perilaku yang tampak dan pikiran yang terungkap. Yang pertama ada peran dari motivasi. Allport cenderung menerima pernyataan diri apapun adanya. Namun begitu, Allport tidak mengabaikan eksistensi atau bahkan pentingnya proses bawah sadar. Yang kedua ada ciri pribadi yang sehat. Gordon Allport 1937 membuat hipotesis tentang sifat-sifat kepribadian yang dewasa. Beberapa asumsi namun dibutuhkan agar kita bisa memahami konsep Allport tentang pribadi yang dewasa. 6 poin kriteria bagi kepribadian yang dewasa. 1. Perluasan konsep diri. Maksud dari perluasan konsep diri ini, kepribadian dewasa dia akan terus berusaha untuk mengenali dan melibatkan dalam setiap kejadian-kejadian di luar dirinya. Pribadi yang dewasa dicirikan oleh hubungan hangat dirinya dengan orang lain. Maksudnya, kita mampu mengasihi dan mencintai orang lain dengan cara yang hangat dan penuh dengan kasih sayang. 3. Rasa aman emosional atau penerimaan diri. Maksudnya, seseorang yang sudah merasa kepribadiannya dewasa, dia mampu menerima dirinya sendiri dengan apa adanya atau dia sudah bersyukur atas dirinya. 4. Pribadi yang sehat secara psikologi. Maksudnya, memiliki persepsi yang realistis tentang lingkungan sekitarnya. 5. Kedalaman wawasan dan humor. Maksudnya, pribadi yang sudah dewasa. Dia mengenali dirinya sendiri, seperti apa dirinya, sehingga dia tidak perlu lagi melimpahkan kesalahannya dan kelemahannya kepada orang lain. 6. Kedewasaan memiliki filsafat hidup yang menyatukan. Maksudnya, kita mempunyai konsep yang jelas tentang tujuan hidup kita untuk kedepannya kita mau seperti apa. Struktur kepribadian Allport. Trait atau sifat adalah kepribadian menurut kunci dalam mendefinisikan struktur Allport. Allport berpendapat bahwa pengertian-pengertian kebiasaan sifat, sikap diri atau self, dan kepribadian itu masing-masing bermanfaat dan berbeda-beda satu sama lainnya. Sifat atau trait adalah predisposisi untuk merespons secara sama kelompok stimuli yang mirip. Suatu struktur neuropsikik yang memiliki kemampuan untuk menjadikan banyak stimuli berfungsi sebagai ekuivalen dan memiliki serta membimbing bentuk-bentuk tingkah laku adiktif dan ekspresif.
Proporium adalah istilah yang diciptakan Allport yang mengindikasikan semua fungsi self atau ego. Hal ini juga disebut fungsi proporium dari pada kepribadian. Fungsi tersebut adalah kesadaran jasmani, identity, self-esteem, self-extension, self-image, proprioception, dan fungsi mengenal. Kajian tentang individual membahas tentang kajian individual yaitu 1. Definisi kepribadian. Allport mendefinisikan kepribadian lebih dari 49 kali. Definisi yang ke-50 Allport mendefinisikan kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu tentang sistem psikofisis yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungannya. Nah, maksud dari definisi ini adalah pernyataan organisasi dinamis menekankan kenyataan bahwa kepribadian itu selalu berkembang dan berubah, walaupun dalam pada itu ada organisasi sistem yang mengikat dan menghubungkan berbagai komponen dari kepribadian. Istilah psikofisis menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah eksklusif semata-mata mental dan bukan juga semata-mata neural. Organisasi kepribadian meliputi kerja tubuh dan jiwa dalam kesatuan kepribadian. Istilah menunjukkan bahwa kepribadian mengandung tendes determinasi yang memainkan peranan aktif dalam tingkah laku individu. Dan kata unik menekankan kepada tidak ada dua orang yang benar-benar sama dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dengan demikian, tidak ada orang yang memiliki kepribadian yang sama. Dan kalimat menyesuaikan diri dengan lingkungannya menunjukkan kepribadian adalah mengenai individu dengan lingkungan psikologisnya. Jadi, kepribadian mempunyai fungsi atau arti adaptasi dan menentukan. Yang kedua, watak ataupun karakter. Menurut Allport, watak memiliki arti yang normatif. Dia menyatakan, character is personality evaluate and personality is character devaluate. Walaupun secara tradisional, kata watak mengisyaratkan norma tingkah laku tertentu, atas dasar mana individu-individu ataupun perbuatan-perbuatannya dinilai. Jadi, dalam menggambarkan watak, kata baik dan juga kata buruk masih sering dipakai. Pandangan Allport tentang watak dan kepribadian satu dan sama. Tetapi dari segi berlainan, jika ada yang hendak memberi penilaian, maka istilah yang digunakan adalah watak. Namun, jika ingin menggambarkan seseorang apa adanya tanpa nilai, maka disebut sebagai kepribadian. Yang ketiga ialah temperamen. Temperamen memiliki hubungan yang erat dengan faktor-faktor biologis atau juga fisiologis. Oleh karena itu, sedikit sekali memiliki modifikasi di dalam perkembangan. Peranan keturunan memiliki peran yang lebih besar daripada kepribadian yang lain. Temperamen memiliki hubungan yang erat dengan konstitusi tubuh. Yang dimaksud dengan konstitusi tubuh ialah keadaan jasmani seseorang yang terlihat dalam hal yang khas seperti keadaan darah, pencernaan, pusat saraf, dan lain-lain. Di dalam diri seseorang terdapat beberapa cairan yang dapat mempengaruhi dasar-dasar sifat seseorang yang dibawa sejak lahir. Jadi, cairan yang ada di dalam tubuh seseorang sifatnya relatif konstan. Oleh karena itu, temperamen sukar diubah dan dididik, tidak dapat dipengaruhi oleh yang bersangkutan. Allport mendefinisikan bahwasanya temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya karena rangsangan emosi, kekuatan, serta kecepatannya berinteraksi. Kualitas kekuatan dan suasana hatinya, segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati, gejala ini terkandung kepada faktor konstitusional dan karena itu berasal dari keturunan.
Selanjutnya, kritik terhadap teori Allport. Adanya teori disposisi Allport ini dikarenakan ketidaksetujuan Allport terhadap teori psikoanalisis Sigmund Freud yang memandang bahwa manusia bersifat dikarenakan masa lalu dan alam bawah sadar, sehingga ia mengambil jalannya sendiri. Teori Allport ini mempersatukan gagasan yang berasal dari pemikiran yang terkenal seperti Gestalt, Weierstrass, James, M.C. Dougal. Di balik besarnya teori yang digagas oleh Allport ini tidak terlepas dari kritikan. Teori Allport dianggap detail dari konsep, tetapi tidak terperinci. Nah, teori Allport juga kurang memenuhi kriteria dikarenakan hanya berdasarkan hasil observasi yang sempit. Banyak hal yang mengenai kepribadian manusia tetapi tidak dengan mudah diintegrasikan di dalam teorinya. Allport terlalu memandang manusia positif dan juga terlalu sedikit menaruh perhatian kepada pengaruh sosial dan juga faktor situasional. Namun, di balik kritikan ada juga pujian yang diberikan Sumadi Suryabrata kepada teori Allport ini. Allport memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang unik. Pembentukan sifatnya tidak terpacu pada masa lalu dan juga mengutamakan dorongan dasar pada pembentukan sifat-sifat yang berbeda. Berbeda dengan Sigmund Freud, dalam teori psikoanalisisnya yang menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat-sifat berdasarkan masa lalu ataupun waktu kecil, dan juga dorongan alam bawah sadar. Jadi, Sigmund Freud memandang jika sifatnya sekarang baik atau buruk didasarkan pada masa lalunya. Kesimpulan, kepribadian menurut Allport adalah dinamis suatu organisasi di dalam individu sebagai sistem psikofisis, yaitu menentukan cara khas dalam menyesuaikan diri dan lingkungan sekitar. Selain itu, struktur kepribadian berupa sifat atau traits, intensi, type, dan proporium. Hakikat manusia menurut Allport adalah 1. Manusia terdiri dari beberapa komponen dasar seperti pandangan yang positif, penuh harapan, dan menyanjung-nyanjung. Yang kedua, manusia adalah individu yang sehat. Yang ketiga, manusia memerlukan motivasi untuk menuju kesuksesan. Allport juga mengembangkan ciri-ciri kepribadian yang matang, antara lain perluasan diri, mampu menjalin hubungan dengan hangat dengan orang lain, memiliki orientasi yang realistis, filsafat hidup, mampu menghindari reaksi berlebihan terhadap semua suatu masalah. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.